Nah, Syekh Asy-Syarbini kemudian melanjutkan, yusannu an la yazida ala imra'atin wahidah min ghairi hajatin zahirah, dan disunahkan untuk menikahi seorang istri saja dan tidak menambah jumlah istri tanpa ada hajat yang zahir. Nanti ini maksud hajat zahir apa tuh? Misalnya ada suami istri yang sudah di usia mau sepuh gitu, khawatir usia menopause, ya khawatir dia nggak punya keturunan, dia pengen punya keturunan, itu termasuk hajat zahirah, pilihan aja. Saya pengen punya anak nih, melanjutkan ya perjuangan membela agama Allah. Kalau nggak ada anak bagaimana? Akhirnya dia nikah lagi, itu salah satu kebutuhan. Ya misalnya juga si istri udah nggak mampu lagi memberikan pelayanan ranjangnya, ya kalau si suami nggak dikasih pelayanan ranjang, uring-uringan sih misalnya gitu, ya uring-uringan gimana? Ini kan ada laki-laki yang punya apa ya, semacam kekhususan, ya ada yang syahwatnya itu luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Ya ini bisa bahaya, bukan sengaja dibuat keadaannya begitu, ngancem-ngancem, pokoknya mamah kalau papa nggak dikasih nikah lagi, mamah mau nanggung dosa zina papa, nggak begitu. Tapi itu orang emang bahaya lah kalau nggak kawin lagi, ya karena wadahnya kurang gitu kan, dicari di wadah baru gitu kira-kira. Ini hajat yang dohir, tergantung kebutuhannya, dan itu pilihan, ya itu pilihan, ya. Nah kemudian pesta tiap malam, kenapa? Tetangganya diajakin makan di rumah beliau, ya itu mulia. Maka saya ajak kemuliaan itu, antum juga biar dapat, ya nanti saya kirim, mungkin ada grupnya ya Bang Jaka ya, saya kirim nanti nomor rekeningnya, mau transfer silakan, mau sekarang juga boleh, insya Allah langsung saya belikan, hari Jumat saya serahkan. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat ini tidak satupun ulama ya ahlu sunnah wal jamaah mengharamkan poligami, nggak ada, ya. Tapi akan berbeda pendapat tentang masalah, nah sekarang ini jadi tren gitu kira-kira begitu ya. Apalagi di negeri yang poligami itu nggak biasa, ya. Nah, ini penting ulama memberikan petunjuk, itu hanya rukhsah saja, termasuk jalan keluar kalau kita menghadapi hajat yang zahir, ya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili beliau menyatakan apa nih? Inna nizama wahdah az-zawjah huwa al-afdal huwal ghalib huwal asl syar'an. Monogami, orang berbini satu, itu adalah sistem perkawinan yang paling apa? Yang paling afdal. Huwal ghalib huwal aslu syar'an, secara syariat itu adalah sesuatu yang lazim dan menjadi pokok dalam syara'. Orang kalau udah mendapatkan pernikahan bininya satu, itu sudah mencukupi sunnah Rasulullah. Ya, orang menikah itu sunnahnya para nabi. Ya, berbini satu itu sudah mencukupi secara asasiah, orang itu telah mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa amma ta'adduduz zaujat fahuwa amrun nadirun istitsna'i wa khilaful asl. Sementara poligami sistem yang enggak lazim, ini adalah pengecualian saja. Karena sistem poligami menyalahi asal hukumnya atau asal pokok di dalam syariat. Asal hukumnya menikah, ya orang menikah gitu ya, itu sunnah. Dan yang namanya poligami itu nggak bisa dijadikan solusi, kecuali ada apa? Ada kebutuhan yang mendesak. Kayak tadi tuh kasusnya, ya suami dapat beasiswa dari kantor S3 ke luar negeri. Berapa lama? Kira-kira 3 tahun. Di sono godaannya banyak, ya. Bininya di Indonesia. Kan nggak mungkin jimanya online. Online aja mah, online. Ya, akhirnya di sono resah nih. Ya udah cari wanita, ya dinikahin di sana. Misalnya begitu ya. Karena ada hajat yang zahir. Kenapa alasannya? Kalau dia tidak melakukan itu, yang timbul adalah kemudaratan. Alasannya apa? Itu laki-laki memang tidak mampu menahan syahwatnya, ya. Tapi kalau ada orang yang masih mampu menahan syahwatnya, dia lebih terhormat untuk tetap bermonogami. Nah, ini kata Syekh
Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah, ya. Ini beliau di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu disebutkan demikian. Ya, ini banyak sekali nih. Bahkan ulama-ulama ya As-Saudiyah, misalnya saya menukil daripada Syekh Al-Utsaimin nih. Wa dhahaba ba'du ahli al-'ilm ila annahu yusannu an yaqtasiru ala wahidah. Sebagian ulama berpendapat bahwa disunnahkan adalah menikahi seorang istri saja. Wa 'allala dzalik bi annahu aslama lidhimmati minal jaur, agar dia lebih selamat dalam menanggung beban. Tuh. Ini malah nyata nih. Ya, bebini satu bebannya sekian, bebini dua beban sekian, sampai 4 bebannya makin banyak. Ya, kalau kita ya kayaknya 7 turunan sih nggak apa-apa. Ternyata kita keturunan yang ke-8. Ya, nggak bisa nanggung juga. Pas susah kita nongol, kita lahir. Ya, ini kan musibah nih kan. Nah, jadi kalau ada orang yang beristri satu, ya itu sunnahnya begitu, biar dia selamat menanggung beban. Li'annahu idza yatazawwaja ithnataini aw aktsar faqad la yastati'ul adla bainahuma. Kalau ada orang punya bini 2 atau lebih, bisa saja dia cenderung tidak berlaku adil. Contoh, motor lama sama motor baru, yang suka di setim yang mana? Yang baru. Yang lama udah bulukan di rumah, dipanasin juga kagak. Ya, kalau yang muda, yang motor masih baru, dipanasin tiap pagi, ya. Ada cemong dikit langsung masuk ke bengkel steam motor, ya. Harus adil. Giliran bini muda diajak ke tempat kondangan, bini tua ke tempat takziah doang, ya. Mah kita jalan asik, papa ngajak mama dandan dulu ya. Nggak usah dandan, mah mau kemana pak? Itu tetangga meninggal, temenin abang, kata kurang ajar. Lagi kondangan bini muda, lagi takziah bini tua dibawa. Adil nggak tuh? Nggak adil. Ya, ini jangan sampai tuh. Itu sifat manusia tuh. Ya, ada yang tua, ada yang muda, biasanya lagu aja beda tuh. Ya, nah ini kadang-kala begitu. Ya, walaupun memang ada juga orang yang berlaku adil. Silakan aja, ya. Ini ulama sayang sama kita supaya kita ini jangan sampai rusak ibadah kita gara-gara kezaliman yang kita lakuin. Kan ada ahli ibadah masuk neraka. Siapa contohnya? Orang yang ngaku bawa pahala banyak, pahala salat, pahala zakat, pahala haji, pahala sedekah, menghadap Allah ada yang nuntut. Siapa? Tiba-tiba perempuan tuh nuntut. Ya Allah, saya tuntut ini si fulan. Kenapa dulu dia laki saya? Dia nikahin saya, punya anak, nggak tanggung jawab. Anak saya terlantar, ya Allah. Saya nggak ridho. Padahal ini kelakuan dia, nikahin saya. Anaknya dia. Ya, saya tuntut dia. Akhirnya apa? Pahala si suami bisa pindah nggak ke bini? Bisa. Karena kezaliman. Nah, kita jangan sampai jadi ahli ibadah yang ternyata malah masuk neraka. Banyak kezaliman yang kita lakukan, kita dituntut di hadapan Allah. Ya. Nah, ini biasanya jadi bercerai-berai keluarga. Emak sama emak berantem, anaknya ikutan. Imbasnya begitu. Awas lo, jangan main-main ke rumah si fulana. Emak lagi musuhan, akhirnya anaknya musuhan. Ya. Kalau zaman film Binyamin nama Mansur Shah ya, Mansur S sama Mansur Shah. Mansur S mah tukang dangdut bang, yang Mansur Shah ya, bener ya. Itu kadang dia berantem tuh filmnya, ya gara-gara anak ngadu, lagi main tonjok-tonjokan itu suami, ternyata anaknya udah main gunduk bareng, ya udah main layangan bareng. Itu kalau anak orang begitu, tapi kalau keluarga nggak bisa begitu. Ya bini sama bini berantem, anaknya ikutan, dia didoktrin, awas lo. Kadang si anak disuruh membenci bapaknya. Bapak lu begini biar lo tahu ya. Nah, udah. Ya, anak-anaknya akhirnya membenci ayahnya, padahal masalahnya ada pada siapa? Orang tuanya. Ini bahaya nih, ya. Nah, apa sih hujahnya? Ulama sampai menyatakan itu hujahnya apa? Ya. Awal ayat 3 Quran surat An-Nisa konteksnya bukan anjuran poligami. Ini ulama nih yang bilang tadi itu. Ya. Ternyata itu kan larangan seorang laki-laki untuk jangan sampai dia nggak berlaku adil kepada wanita-wanita yatim yang dia nikahin. Ya. Nah, anjuran monogami ada di akhir ayat. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Itu solusinya. Kalau nggak adil suruh monogami aja, suruh satu bini aja. Nah, ini di akhir ayatnya disebutkan demikian. Ya. Nah, kemudian adanya peringatan bagi para suami dalam Quran surat An-Nisa 129. Coba kita lihat.
Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum. Dan kamu sekali-kali tidak dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berlaku adil. Ini Allah yang menciptakan kita manusia, ada keluh kesahnya. Ya, keluh kesah itu pasti ada. Dan salah satu kekurangan kita adalah ya tidak bisa berlaku adil. Allah yang sampaikan dalam Al-Qur'an, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum." Sekalipun kamu punya keinginan pengen berlaku adil kepada para istrimu, enggak akan bisa. Allah nyiptain kita tuh. Ya, ini menjadi hujjah ulama yang menyatakan tadi. Ya. Nah, kemudian ada ancaman apa? Pincang pada hari kiamat. Nah, ini coba nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu imra'atan famala ila ihdahuma." Siapa saja yang punya dua bini lalu dia cenderung kepada salah satunya, ya, bini tua dianggurin baik, ya, yang muda aja, ya, dilayanin terus, diperhatikan terus. Jaa yaumal qiyamah wa shiqquhu ma'ilun. Nanti datang menghadap Allah pada keadaan tubuhnya miring ke kanan atau ke kiri, nggak enak. Kita nunggu di padang mahsyar aja, nunggu nama kita disebut, itu penyiksaan, Pak. Ya, nama kita nggak ke zaman sekolah yang namanya huruf A itu paling dulu. Pak Adil dipanggil duluan karena abjadnya A gitu kan. Nah, yang Z repot, yang dipanggil semenjak zaman Nabi Adam sampai umat Rasulullah. Ya, dipanggil nama kita udah seneng, binnya beda. Ya, udah sama bin bapak kita, kakeknya beda. Nah, itu kan penyiksaan. Dan waktu tunggu di padang mahsyar itu luar biasa. Kita akan dikenal oleh Rasulullah lewat tanda sujud di kening kita, bukannya item sujud di kening, bukan, tapi cahaya memancar sampai Rasulullah mengenali dengan cahaya sujud itu. Dipanggil kita, ummati ummati, datang tuh, ya, ta'ala pada kemari, ya, disamperin, kita nyamperin Nabi, Nabi akan menggiring kita masuk telaganya, telaga Al-Kautsar. Diminumkan oleh Rasulullah, ketika diminum kita tidak akan merasakan haus ketika nanti kita ada di yaumul hisab di padang mahsyar nanti. Tapi orang-orang yang enggak disebut sebagai umat Rasulullah enggak akan itu mendapatkan telaga itu. Salah satu contohnya apa? Pelakor tadi. Senior. Ya. Senior apa senior? Senang bini orang. Ya, siapa tuh yang melakukan takhbib? Ada perempuan ngadu curhat keadaan suaminya. Dia jadi pagar pengen makan tanaman. Pengen makan tanaman tuh si orang ini. Dia berusaha memberikan masukan-masukan agar dia melawan suaminya sampai minta cerai dengan harapan dia akan menikahi wanita itu. Kata Nabi apa? Man khabbaba falaisa minna. Barang siapa yang takhbib, mengganggu rumah tangga orang, jadi orang ketiga dia, ya, mendorong suaminya menceraikan dia atau dia melawan sama suaminya, falaisa minna, dia bukan golongan kita, kata Nabi. Coba itu. Nanti orang-orang yang takhbib mukanya ngeblur, ya. Kayak TV analog ganti sama digital. Yang analog udah ngeblur. Ya, Nabi nggak kenalin mukanya siapa itu orang, ya. Kalau di foto, kita foto nih, ada muka yang ngeblur gitu. Nih yang ngeblur siapa sih? Gak kenal, tapi nanti muka kita keren, ya, dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya. Ini salah satu contohnya. Jadi orang tuh menghadap Allah miring, apalagi tadi berdiri dipanggil namanya penyiksaan. Udah gitu ada nih orang yang datang pada hari kiamat menghadap Allah, dirinya kagak senter. Nunggu bertahun-tahun, pegel nggak kira-kira? Wah, pegel, apalagi kita tingginya nggak seberapa tinggi sama orang Eropa, ya. Makanya ada istilah apa? Orang tenggelam dengan peluhnya, dengan keringatnya. Wajar, kita pendek, orang-orang sono gede-gede, keringat dari ketek keluar. Kita tenggelam sama keringat itu, ya. Makanya kita minta syafaatnya Rasulullah SAW. Banyak-banyak sholawat kita kepada beliau, ya. Nah, ini ancaman inilah yang kemudian dijadikan hujah ulama biar kita selamat, jangan begitu dah. Ya, karena Allah sudah menciptakan kita, udah ngomong, itu nggak bisa berlaku adil. Ya, walaupun kamu punya keinginan untuk berlaku adil. Ini ayat tadi itu peristiwa apa? Cemburunya Sayyidah Aisyah ketika Rasulullah
banyak berkunjung kepada salah satu istri yang namanya Maria Al-Qibtiyah. Ya, cemburu. Ya, lama kok di sono, padahal nih apa namanya? Malam ini ya aku nih, kenapa kok Rasulullah ke sana? Ya, sampai Nabi kemudian datang, mukanya dicemberutin. Ya, Nabi tanya, "Kenapa kau cemburu?" "Ya, sebagaimana engkau juga cemburu dengan aku ya Rasulullah. Sesungguhnya setan itu, setan dirimu sedang menghadap kepada dirimu." Ya, sampai ceritakan apakah dalam diri kita ada asyaiton, ada yang namanya apa? Korin. Ya, korin itu yang suka membisikkan orang itu supaya tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah punya korin juga. Tapi dibantu oleh Allah, akhirnya korin ini tidak berdaya. Ya, di hadapan Nabi, bahkan si korin ini masuk Islam. Tapi nggak pernah Rasulullah bertindak mendengarkan bisikan-bisikan korin itu, tidak. Nah, kita ini bukan Nabi, korinnya ada masing-masing kita. Nah, ini hati-hati, ya. Nah, mayoritas ulama min madzabil arba'ah berpendapat asal hukumnya menikah adalah monogami, asal hukumnya. Poligami itu cuma pilihan saja, ya, pilihan yang bisa diambil tergantung kepada hajat yang zahir. Nah, poligami hukum asalnya apa? Minal mubahat, itu mubah. Tapi bisa berubah hukumnya tergantung kondisinya. Poligami bisa wajib. Ayo, bisa wajib nggak? Bisa. Ketika satu negara banyak laki-laki yang meninggal dunia karena peperangan, yang banyak perempuan, ini bahaya. Kalau nggak ada yang melanjutkan generasi manusia, maka negara boleh mewajibkan poligami agar satu orang laki-laki beristri lebih daripada satu, dibiayai di pernikahannya, dikasih biaya untuk modal nafkahnya, pekerjaannya, rumahnya disediain. Ya, jangan buru-buru, itu nggak terjadi di daerah keramat gitu ya, cuma negara yang lain. Tapi satu ketika negara bisa mewajibkan, karena bahaya kalau manusia sampai putus rasnya itu. Ya, bisa juga haram hukumnya. Gimana tuh poligami haram? Kalau nikah lebih dari 4. Antum sudah 4 bini, mau nikah lagi yang kelima, nggak bisa, minimal ceraiin bini salah satunya. Ya Ustadz, bini kepada nggak mau diceraiin, ya udah nunggu matinya bang. Ya, nggak mati-mati Ustadz, gimana saya ngebet mau nikah? Ya lo cekek aja salah satunya dah. Ya nggak boleh, ya nggak bisa, harus 4. Ya, kalau mau ceraiin 1, nikah tetap 4. Kalau kelima sampai sekian, yang kesononya haram. Kecuali Nabi, ada kekhususan syariat buat Nabi. Lebih dari 4 hukumnya boleh, buat kita haram. Ya, jadi bisa wajib, bisa haram, tergantung situasi dan kondisi setiap orang. Contoh pernikahan haram apa? Laki-laki ada penyakit, mohon maaf ya, impoten, editansil. Apa editansil? Ejakulasi dini tanpa hasil. Ya, dia nggak ngomong sama calon si wanita sama wakilnya, kan kalau orang ngelamar tuh boleh ngirim wakil. Sampein sama calon bini gua kalau saya punya penyakit begini, tapi saya lagi berobat, dia tetap mau nggak? Kalau nggak dibilangin, dia tiba-tiba dia senang dinikahin sama kita, pas malam pertama kecewa. Kenapa? Badan doang keker, ya dicolek kagak berani gitu kan? Ya tahu-tahu kecewa si istri, itu boleh minta cerai. Ya, nikah aja bisa jadi wajib itu bercerai tatkala si istri ini merasa ditipu dengan keadaan tadi. Kenapa? Kalau diterusin itu bisa berbahaya kepada seorang wanita. Oh, bahaya sekali. Ya. Nah, kemudian coba nih. Ada hadis yang sempat saya ngebedah ini materi, dikecam sama salah satu jamaah dengan memakai hadis ini. Fatazawwaj, menikahlah, fa inna khaira hadhil ummah aktsaruha nisaan. Manusia terbaik umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Ini diangkat sebagai hujah dia bahwa poligami itu disebut-sebut dalam hadis ini. Padahal ini bagaimana syarah hadis ini? Coba kita lihat. Ini ternyata bukan ucapan Rasulullah SAW. Ini bukan hadisun nabawi, bukan Nabi yang ngomong, ya. Tapi ucapannya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan ini. Fa inna khairu hadhil ummah aktsaruha nisaan. Ya, manusia terbaik umat ini maksudnya apa? Ya Rasulullah maksudnya. Bukan kita tuh harus niru Nabi kudu berpoligami misalnya begitu dalam hadis ini, ya ibrahnya bukan ke situ. Ya.
Jadi Ibnu Abbas mengatakan kepada muridnya Sa'id bin Jubair, ya, apakah kamu menikah? Sa'id kemudian mengatakan enggak, gitu kan. Kemudian Ibnu Abbas menasehati dengan kalimat tadi, ya, tazawwaj fa inna khaira hadhil umma aktsaruha nisaan. Ya, artinya apa? Dalam Islam tuh enggak mengenal teori pembujangan. Enggak ada antum pengen mendekat kepada Allah enggak nikah-nikah, dah enggak bisa. Ya, nikah itu sunnahnya para nabi, berbini satu udah mencukupi sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini maksud dengan manusia terbaik adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan maksudnya Ibnu Abbas memotivasi supaya kita nih untuk berbini banyak. Ya, coba tuh Al-Muhallab kan mengatakan tuh. Jadi Ibnu Abbas tidak bermaksud lam yarud Ibnu Abbas, ya. Ibnu Abbas tidak punya maksud mengatakan itu, ya, bahwa seakan-akan min kathrotin nisa'i, ya, minal muslimin annahu khairuhum, ya, bahwasannya orang yang paling banyak bininya di kalangan kaum muslimin itu adalah yang paling baik di antara mereka. Bukan, ya, nih Syekh Al-Muhallab mengatakan itu. Yang dimaksud itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dalil ini nggak bisa berdiri sendiri, ada dalil-dalil hujah yang lain. Nah, inilah kadangkala tuduhan-tuduhan semacam itu, ya, ada di tengah-tengah kaum muslimin yang kadangkala mengambil hujah dalil tidak pada tempatnya. Jadi yang dimaksud qauluhu fa inna khaira hadhil ummah al-murad, ya, al-murad bi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahu aktsaru nisa min ghairi. Karena Rasulullah itu istrinya paling banyak dibandingkan yang lain. Sahabat itu ya cuma 4, Rasulullah lebih dari 4. Itu manusia terbaik. Siapa? Maksudnya lebih kepada pribadinya, bukan kepada banyak istrinya. Ya Rasulullah, ya, yang dicirikan ya paling banyak istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya itu, ya, bukan berarti Ibnu Abbas memotivasi supaya suami-suami berpoligami. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan 10 menit masih ada yang ditanyakan, silakan. Tafadhol. Iya, silakan Pak. Nggak apa-apa, karena rekamannya biar masuk juga nih Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait isu jumlah populasi wanita, Ya, yang lebih banyak daripada pria. ya, Tadi kan Ustaz sampaikan bahwa di suatu negara kalau misalnya perempuannya nggak ada, kalau misalnya laki-lakinya kurang, perempuannya banyak, negara bisa mewajibkan. Nah, kalau bisa bicara secara umum nih Ustaz, di dunia bahwa populasi wanita itu ternyata memang kenyataannya lebih banyak ketimbang wanita. Pandangannya gimana Ustaz? ya. Itu aja, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fatwanya nggak ke situ Bang, jadi fatwanya lokal. Ya, tiap negara kan punya kebijakan masing-masing. Contoh deh, nggak saya contohin laki-laki berkurang, nggak. Maraknya lesbian dan homoseksual. Pelaku-pelaku homo banyak, pelaku lesbian banyak. Ini mengkhawatirkan nggak? Mengkhawatirkan. Bahaya ini, bagaimana bisa mereka punya anak, laki-laki ngadu pedang gitu kan, yang perempuan juga nggak bisa gitu kan. Dia harus menikah laki sama perempuan, nggak mungkin kalau nggak ada pernikahan. Ya, sekalipun juga orang menikah belum tentu punya anak juga, tapi minimal itu kan fitrahnya begitu. Wong binatang aja begitu kok. Cacing walaupun dia bisa berkembang biak tanpa pasangan, karena Allah menciptakan dia hermaprodit, kelaminnya 2. Jadi cacing kan termasuk yang susah cari jodoh, jalan aja susah. Makanya dia bisa berkembang biak sendiri di dalam tanah itu, ya. Nah itu cacing sendiri. Nah kita nih kan masya Allah, Allah ciptakan laki dan perempuan. Kalau ternyata negara melihat bahaya ini, ya urusan kaum lesbi, kaum homoseksual itu bukan cuma perkara ini kan HAM, harus dilindungi dengan hak asasi manusia, bukan bicara itunya. Ini bahaya. Ya, ras-ras manusia bakal terputus. Maka bisa saja seorang laki-laki diwajibkan untuk berbini lebih daripada 1. Untuk agar apa? Supaya kembali kepada fitrahnya. Tapi kalau antum bilang general dari dulu, memang antum sekolah aja kadang jumlah perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki, kecuali di Budut. Nah Budut, nah, STM Budut tuh, ya, laki-lakinya banyak, perempuan paling 2 gitu ya. Nah, itu general, apa namanya, bukan general ya, secara lokal itu kadang begitu. Secara wilayah ada fatwa-fatwa ulama yang
kadang mengikat. Contoh misalnya gini, ada daerah yang kalau demonstrasi itu pasti rusuh, ya, demonstrasi pasti chaos. Makanya ada ulama yang fatwakan demonstrasi haram. Tapi bisa nggak demonstrasi yang fatwanya haram dibawa ke Indonesia, di mana demonstrasi itu dilindungi sama undang-undang, gitu kan? Berarti tidak selamanya demonstrasi itu haram. Berarti harus ada ilah yang mengharamkannya. Contoh, demonstrasi harus dipandang dua, niat dan caranya. Niatnya baik, tapi caranya nggak baik, haram. Ya, caranya baik, tapi niatnya nggak baik. Contohnya apa? Itu demo damai, kemana-mana orang ketemu kasih bunga, kasih duit. Wah, ini demo bagus, tapi niatnya apa? Menuntut kepada pemerintah untuk melegalisasi pernikahan sejenis. Ya nggak beres demonya. Ya, dan demo mana yang halal? Demo masak, ya, demo masak emak-emak. Itu juga tergantung apa yang dia masak. Kan gitu kan? Tergantung apa yang dia masak, tuh demo masak gitu. Kalau masaknya daging khinzir dipropagandakan supaya disiarkan orang gampang masaknya gitu, haram hukumnya, nggak boleh. Nah, jadi memang keadaannya nanti pada akhir zaman, ya, ketika laki-laki banyak habis karena eksodus besar-besaran, perang, dia banyak yang meninggal dunia. Nanti wanita-wanita itu akan memperebutkan satu orang laki-laki, dan satu orang laki-laki diperebutkan 40 orang wanita, Pak. Ya, masing-masing akan narik baju si laki-laki dengan mengatakan yang sama, "Bang, nikahin saya, Bang." Ya. Oh, nggak tahu, ente mah udah kemana tahu dah. Ada orang yang nyesel lihat ABG cakep-cakep gitu kan. Wah, gue nyesel jadi orang dulu. Kenapa? Gak bisa jadiin bini tuh ABG katanya. Ntar jadi orang dulu, antum tuh rugi. Ya, tapi siapa yang bisa pengen mendapati masa itu? Gak bisa. Terjadi marak perzinaan. Karena umat Rasulullah ini dibolehkan menikahi hanya 4 orang saja. Sisanya gimana? Dan antum gak usah khawatir tentang bagaimana Allah menghukumi kehidupan ini. Nggak ada rumah tangga yang berjalan terus, pasti ada yang cerai, ganti wadah baru, ya, palang pintu baru ganti, atau ada yang meninggal dunia, ganti lagi. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah mikirin, wah laki-laki jumlahnya dikit, perempuan banyak, makanya harus begini-begini. Nggak bisa dijadikan dasar, ya. Tapi kalau muncul memang kemudorotannya sampai merusak kemaslahatan secara umum, bisa saja fatwa ini bisa aja muncul fatwa baru. Ya, karena tadi kan sesuatu yang boleh tadi hukumnya bisa berubah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada lagi? Silakan. Silakan, ada lagi. Tafadhal kalau masih ada. Bapak. Antum main semes-semesan mulu berdua. Oh, enggak. Akhirnya nggak asik. Jadi endingnya murung nih. Wah, nggak asik juga nih. Ya, yang banyak senyum tadi, sekarang ibu-ibu tuh banyak senyum. Allahu Akbar, tadinya begitu, Pak. Cuma nggak mau aja dari ibu-ibu teriak. Ya. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Cukup, Ustaz. Karena zuhurnya sudah maju, mudah-mudahan kita tidak menzalimi waktu kerja kita, ya. Nah, ini 5 menit closing statement, ya. Apa-apa yang ada dalam agama ini sesuatu yang Allah perintahkan, taruhlah misalnya perkara itu wajib, ya, maka diantara kewajiban itu ada kemaslahatan, ya. Kemudian perkara-perkara yang dimaafkan oleh Allah, maka hukum asalnya adalah perkara yang dibolehkan. Tapi kebolehan itu tidak lantas serta-merta hukumnya jadi halal. Bisa saja hukumnya berubah tergantung situasi dan kondisi yang kita rasakan, baik secara wilayah, ya, secara individu, secara berjamaah. Bisa saja ada hal-hal yang mengubah hukum yang mubah tadi, bisa saja menjadi haram, sunnah, makruh, dan lain sebagainya. Ya, bisa saja berubah. Itu sesuatu yang mubah. Nah, ketika Allah haramkan sesuatu, yakinlah bahwa di balik keharaman itu ada kemudorotan, kemafsadatan, dan mafsadatnya itu dominan. Maka jangan kita mengambil yang haram, tapi ambillah yang halal. Ya, menikah memang itu halal. Menikah memang hukum asalnya ya halal, termasuk sunnahnya para nabi. Ya, nabi-nabi tidak ada, konon tidak ada yang menjomblo, ya, selalu berumah tangga. Ya, sunnahnya para nabi. Maka dengan antum sudah memiliki istri, ya, di rumah antum sendiri cuma 1, itu sudah mencukupi bahwa antum termasuk mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan ulama sekali lagi ketika berpendapat bahwa yang disunnahkan adalah imro'atun wahidah, punya bini cuma satu doang. Tidak ada satupun ulama yang mengharamkan. Jadi jangan salah paham. Ulama tuh nggak ada yang mengharamkan poligami. Ya, hukum asalnya itu perkara yang mubah saja. Ya, sehingga ulama itu sayang sama kita. Jangan sampai kita terjerembab kepada perbuatan-perbuatan yang condong kepada keharamannya. Semoga Allah menjaga kehormatan, kemuliaan setiap diri-diri kita dengan senantiasa mengembalikan urusan-urusan kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti petunjuk-petunjuk para ulama, yang mudah-mudahan ilmu ini yang jelek-jelek dibuang, yang bagus silakan diamalkan. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Ya, banyak bicara banyak salah, kalau salah saya minta maaf. Kepada Allah sama-sama kita memohon ampunan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni segala dosa dan kesalahannya. Kita tutup dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Satu lagi saya sudah sampaikan ke Bang Zakaria ya, Bang Jaka. Jadi saya mencoba untuk menjalankan kewajiban berdakwah di kampung sendiri. Cuma masalahnya kadangkala ada satu tempat ibadah yang tidak sebesar masjid, musola, yang keuangannya itu minim sekali, karena dia tidak bisa ngandelin Jumatan karena nggak ada Jumatan. Ya, kalaupun mau ngandelin taklim hanya terbatas saja. Saya mencoba menceburkan diri untuk mewakafkan diri saya ngajar di tempat itu tanpa memperhitungkan hal-hal yang terkait dengan finansial musola itu. Dan kebetulan tempatnya ada di sekitar lingkungan rumah saya. Saya khawatir ya, sudah ngajar dakwah jauh-jauh, kadang ke Karawaci, ke Cilengsi, pokoknya yang sisi itu saya datangin gitu. Ya, ibarat Sungai Bengawan Solo mengalir sampai jauh. Tapi yang dekat terabaikan, saya khawatir. Ya, giliran ditanyakan mereka sibuk mikirin gimana caranya Ustadz ini biar ada kafalahnya. Tapi lagi-lagi mereka nggak punya. Dan saya nggak mau mikirin itu. Saya mau wakafkan diri saya ke sana, saya ngajar, dan saya berusaha menyenangkan jamaah supaya apa? Mereka tetap bisa hadir taklim. Ya, disediakanlah sarapan, kopi morningnya, juga nanti pulang mereka dikasih beras 5 kilo satu orang. Dan saya melihat kondisinya apa? Kenapa orang miskin, orang susah nggak mau ngaji? Karena perut mereka lapar. Ya, nah kalau lapar gimana suruh ngaji? Dibikin tenang dulu. Ya, supaya apa? Oh, berarti beras sudah ada di rumah, berarti bini nggak sibuk-sibuk lagi nanyain beras sama lakinya. Jadi lakinya taklim, pulang dikasih beras. Nah, cuma memang itu sudah berjalan kira-kira 3-4 tahun saya pribadi melakukan itu. Iya, semua punya keterbatasan. Saya pun juga punya keterbatasan, bukan orang kaya. Dan surga kalau buat saya terlalu boros gitu, cuma sendirian gitu. Ana ngajakin antum lah. Ana ngajak antum ya, insya Allah bulan ini cuma sebulan sekali taklimnya, hari Jumat besok. Ya, bagi antum yang mau sodakoh memberikan beras, ya, mau dalam bentuk beras boleh, dalam uang boleh, nanti kita belikan beras, insya Allah nanti SPJ-nya saya sampaikan ke antum. Silakan yang packing 5 kilo itu, ya, nanti saya sampaikan ke Bang Jaka, nomor rekeningnya, mau ditransfer boleh, mau langsung hari ini juga nggak apa-apa, silakan. Ya, karena saya sudah menyiapkan sebagian, ada berapa puluh packing beras 5 kiloan yang nanti insya Allah hari Jumat kita akan bagikan selesai taklim. Dan alhamdulillah bini-bini jadi marah kalau lakinya nggak ngaji. Kenapa? Karena nggak ada berasnya di rumah. Bang, lu nggak ngaji bang? Maaf memang, beras sudah habis bang. Biarin. Orang kalau merasakan combro, barang baru, kalau nggak dikasih cobain, tahu nggak combro itu enak? Nggak tahu. Jadi saya mau merasakan bahwa taklim itu manis. Walaupun diiming-imingin tadi, enak lu pulang bawa beras lu, makan enak. Ada kopi morningnya lagi asik, di situ mah enak. Bahkan yang pernah saya lakuin, ada tukang ojek, dia nggak bisa ba'dal maghrib untuk taklim, alasannya apa? Lagi banyak sewa Ustadz. Saya tanya, lu nyewa ada jam sewa begini dapat duit berapa? 100.000, nggak usah ngojek, gua bayar. Jadi dia datang ngaji, ngapain? Saya kasih kerjanya ngapain? Cuma dengerin saya ngomong. Datang dia taklim, pulang, dia yang saya bayar. Tadi berapa tadi jam sewanya sekian, dapatnya berapa? Ini 100.000 nih. Biarin ya, nanti akan sadar sendiri manisnya namanya taklim. Kalau antum kan sekarang sudah merasakan lah manisnya taklim. Mau kita duduk di sini di antara sela-sela kesibukan kita untuk hajat kantor kita,
ya alhamdulillah. Tapi yang sana itu nggak cuma bisa disuruh doang, harus action. Dan anak ya minta energi kita biar bisa sama-sama gitu. Jadi mau tiap bulan nanti kita rutin saya ingatkan kepada Bang Jaka, nanti mohon bantuannya. Insya Allah ya nggak seberapa tuh, cuma 5 kilo, kalau dihitung literan 7 liter ya, itu insya Allah bermanfaat ya. Sebulan mudah-mudahan ya bisa baru habis tuh beras gitu dimakan gitu ya. Ya mudah-mudahan ya, ini kan termasuk salah satu dari 3 yang meninggikan derajat kita di hadapan Allah itu. Ya, yang ngasih suka ngasih makan, itu orang yang tinggi derajatnya. Makanya Nabi Ibrahim diberikan gelar siapa? Khalilullah. Kenapa kok Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah, kekasihnya Allah? Beliau tidak pernah melewatkan malam kecuali ngajak tetangganya ikut makan malam di rumah beliau. Nggak pernah tuh. Baru dimulai host sudah main semes-semesan ini. Ya lempar batu sembunyi duren ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum 3 detik. Alhamdulillah. Apalagi materinya begini nih. Yang senyum-senyum biasanya suami-suami, bini mah suek mukanya. Makanya dikit yang hadir ya. Padahal nanti di akhir materi mungkin keadaan bisa berbalik nih. Ya, yang suek para suami ntar, yang pada senyum para istri insyaallah. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah kembali pertemukan kita pada hari ini. Saya turut mendoakan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusan-urusan kita. Allah kabulkan segala hajat dan keinginan kita, dan terutama ya Allah berikan kesehatan sehat wal afiat, kesehatan yang sempurna. Ya mudah-mudahan pertambahan umur buat orang yang beriman ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di sisa-sisa umur kita masih bisa meningkatkan kualitas takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah sebagaimana host kita sampaikan tadi, poligami sunnah atau gaya hidup ya. Bicara tentang poligami, ternyata poligami itu sudah dikenal semenjak sejarah panjang peradaban manusia. Jadi kalau ada orang bilang bahwa praktek poligami itu semata-mata bersumber dari Islam, tentu nggak benar juga. Kenapa? Karena Islam hadir di tengah-tengah peradaban masyarakat yang sudah mengenal tentang poligami. Ada di masa Rasulullah SAW ya, bangsa Arab jahiliyah di masa lalu menjadikan para wanita itu ibarat aib dalam rumah tangga. Jadi kalau ada rumah tangga bininya hamil, tiba-tiba anaknya lahir perempuan, itu dikubur hidup-hidup. Ya, wanita seakan-akan jadi masyarakat kelas 2 yang dipinggirkan di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga Arab jahiliyah. Padahal mereka mendapatkan imbas sebenarnya. Karena orang-orang Arab itu kan profesinya kalau nggak jadi petani, punya kebun kurma, ya mereka orang-orang yang kaya juga berdagang. Nah, perdagangan mereka antar negara, ya ke Yaman, ya ke Syria gitu kan. Nggak kayak kita dagang dari rumah, cuma timbang ke Tanah Abang gitu, rumahnya di karet. Dagang ambil barang di Tanah Abang, jualannya di karet Kuningan. Ya, orang-orang Arab termasuk Rasulullah itu melakukan perjalanan antar negara. Dan banyak di antara mereka termasuk Rasulullah sendiri pun juga tidak pernah melaut, Pak. Beliau berdagang selalu melewati jalur darat. Tapi orang-orang Arab yang lain lewat lautan, lewat daratan. Ya, dari situlah terjadi komunikasi. Salah satunya apa? Pemahaman orang-orang di luar Arab yang kemudian menyangka bahwa wanita itu aib dalam rumah tangga, sehingga Arab mendapatkan imbasnya, kira-kira gitu ya. Mereka mengharamkan wanita nggak dapat warisan, mereka mengharamkan anak-anak kecil nggak dapat warisan. Kenapa? Anak wanita atau anak si wanita ini ya nggak ngasih manfaat di dalam rumah tangganya. Diajak dagang nggak bisa, disuruh perang apalagi, sehingga rugilah ya. Maka para wanita menanggung apa sih kemalangan gitu kira-kira. Ya, yang mereka kadang-kala menjadi eksploitasi seksnya para
laki-laki. Dulu lebih miris lagi, kalau ada wanita pengen dinikahin, ada tradisi 1:10. Ya, satu orang wanita digilir sama 10 orang laki-laki, nanti 9 bulan 10 hari kemudian lahir anaknya mirip siapa? Kira-kira kupingnya mirip si Udin enggak? Gitu. Ya, kupingnya mirip siapa nih? Kalau ada di antara genetiknya, ya, fisiknya kebanyakan mirip si fulan di antara yang 10, dia yang berhak menikahinya. Kan itu luar biasa tuh. Jadi satu orang wanita digilir 10 orang laki-laki, kalau anaknya punya kemiripan, ya dominan salah satu di antara 10 orang laki-laki ini, dialah yang berhak menikahi si wanita ini. Ya, dan lagi juga memang belum lagi bicara tentang wanita ini, ya satu orang suami bisa punya 10-15 wanita ya sebagai istrinya. Dulu begitu ekstrim ya praktek poligami di tengah-tengah bangsa Arab. Jadi kalau ada orang bilang bahwa Islam ini menghalalkan poligami, iya, tapi apakah semata-mata bersumber dari Islam? Tentu enggak juga gitu. Kenapa? Karena Islam hadir di mana masyarakatnya sudah mengenal praktek poligami. Nah, biar kita paham dulu. Nah, pada prakteknya ternyata kita menghadapi satu fenomena nih. Ada 2 kubu lah kira-kira begitu. Ini kalau kita tanya, sebarin angket gitu, jangan nanya wanita lah, kita sendiri. Mungkin laki-laki ada yang berbeda pendapat, ya. Ada yang memaknai poligami, ya, secara berlebihan. Ada juga yang malah anti poligami, padahal dia laki-laki, pengen disebut pahlawan, ya, di antara kaum wanita karena dia nggak suka poligami. Bahkan bagaimana hukumnya kalau ada seorang suami ketika dia baru saja menikahi wanita, dia berjanji untuk tidak poligami? Bagaimana hukumnya tuh? Ya, boleh nggak kira-kira kita berjanji di hadapan istri untuk tidak menikah lagi? Bagaimana hukumnya? Apakah dia termasuk mengharamkan apa yang Allah halalkan atau bagaimana? Insya Allah kita bahas, ya. Nah, ada fenomena menarik memang. Ada 2 kubu. Ada orang yang memaknai secara berlebihan masalah poligami ini. Ada yang menyatakan ini sunnah gitu kan, ini sunnah Nabi nih, ya nggak afdol kalau jadi imam bini cuma 1 gitu kan, harusnya yang berhak jadi imam tadi tuh gua, kata host tadi bilang, ya, karena bini gua 2, Ustadz baru 1 gitu ya. Ada yang begitu tuh, ya. Dan bahkan kesempurnaan agama seseorang kalau sudah dianggap bininya ada 4. Nah, ini kan terlalu berlebihan. Ya, apakah betul itu makna tentang poligami? Nah, di sisi lain ada orang-orang yang anti poligami juga, tidak henti-hentinya menyerang, bahkan mengkampanyekan bagaimana praktek-praktek hidup ya cukup monogami aja dah. Ya, 1 bini aja udah cukup gitu kan. Nah, sementara di kubu yang lain giat juga, bahkan ternyata ada pelatihan, Pak. Ya, kalau waris ada one day training, ya, poligami pun ada one day trainingnya, dan itu di hotel, harganya mahal, dan banyak yang ikut. Jadi ada orang-orang yang merasa sukses sudah melakukan praktek poligami, bininya 4 gitu, dia berbagi sharing, berhubungan dengan IO, akhirnya diundanglah ada training khusus untuk calon suami yang mau berpoligami, entah namanya apa gitu. Apakah sepi peminatnya? Oh, banyak ternyata. Ya, di situ diajarin tentang bagaimana cara memperlakukan istri dan lain-lain lah kira-kira gitu. Dan itu mahal. Ya, trainingnya di hotel-hotel berbintang. Ya, VIP, luar biasa lah pokoknya. Sampai kayak begitu. Bagaimana kelompok yang lain itu mengkampanyekan ya tentang hidup berpoligami seakan-akan menjadi sunnah yang amat diagungkan untuk para laki-laki harus melakukan praktek poligami itu, ya. Nah, kemudian ada pihak yang anti poligami pun juga enggak kalah seru juga ya, mereka cari ayat, mereka cari hadis ya untuk menolak adanya praktek poligami. Seringkali mereka mencontohkan kehidupan rumah tangga yang berpoligami ternyata banyak yang rusak. Banyak yang kagak beres nih, banyak yang kemudian nasib rumah tangga mereka jadi berantakan. Nah, itu kadang-kala dijadikan trigger ya untuk
menembaki mereka-mereka yang ikut mengkampanyekan praktek-praktek hidup berpoligami, ya. Nah, kita pengen tahu nih bagaimana sih pandangan para ulama terkait poligami, ya. Insya Allah nih saya coba menukil pendapat-pendapat para ulama terkait dengan poligami itu sendiri. Ada dalil ya, dan ini dijadikan hujjah seakan-akan ini ayat yang memerintahkan kita berpoligami. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Dan jika kamu khawatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak wanita yang yatim itu, kalau kamu mengawininya, menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kau senangi, 2, 3 atau 4. Ya, apakah ayat ini memerintahkan seorang laki-laki untuk berpoligami? Karena kebetulan di sini ada fi'il amr, ada 2 kalimat di sini, ada fa, ada inkihu. Ini domirnya antum gitu ya. Fankihu, maka nikahilah, kira-kira gitu. Apakah kata perintah dalam Al-Quran maknanya wajib atau sunnah? Ya, nah orang memaknaikan begitu. Orang itu diperintahin kok, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita yang kau senangi 2, 3 atau 4. Apakah ayat ini betul ayat yang menjadi dalil pensyariatan adanya poligami? Ya, sehingga ada ya sampai lebay menyatakan bahwa ini sunnah muakkadah katanya. Jadi sunnah yang amat dianjurkan kesunahannya. Apakah betul apa enggak? Kita lihat pandangan ulama tentang itu. Para mufassir, para fuqaha ternyata mengambil ibrah ya, bahwa awal ayat ketiga daripada surat An-Nisa ini ya ternyata tidak dipandang sebagai dalil anjuran berpoligami. Bukan ayat tentang poligami. Tapi ternyata ada asbabun nuzul ayat ini turun. Akibat apa? Ada orang-orang Arab, mereka mengangkat anak-anak yatim wanita. Yang anak-anak yatim wanita ini dapat warisan dari orang tuanya. Ini anak yatim kaya. Gimana caranya biar si anak yatim kaya ini kekayaannya tidak diambil sama orang, gak usah dinikahin sama orang lain? Makanya bapak angkatnya nikahin dia. Dengan harapan apa? Itu bandek, dia punya harta, jadi buat orang tua angkatnya. Itu disia-siain, maharnya nggak dipikirin karena udah nggak ada siapa-siapa lagi, nafkahnya sembarangan, harta anak yatim kadang dimakan gitu kan. Nah, maka ayat ini sebenarnya berhubungan tentang apa? Larangan Allah kepada kita untuk berbuat tidak adil pada wanita-wanita yatim ketika antum menikahi dia, ya kan? Bagaimana hukumnya tuh orang tua angkat nikahin anak angkatnya kemarin? Hukumnya boleh nggak? Kemarin boleh nggak tuh hukumnya? Boleh apa enggak? Kan nggak boleh kalau anaknya laki-laki gitu. Kalau anak perempuan boleh nggak? Boleh. Berarti kalau antum angkat anak yatim perempuan kemudian dia tumbuh dewasa, itu bukan anak kita, itu bukan mahram. Boleh nggak kita nikahin? Boleh. Dan itu terjadi oleh orang-orang Arab kala itu. Alasannya apa? Bukan melindungi dia, tapi melindungi hartanya. Ya, kacau sudah gitu kan. Kalau kita nggak bisa berlaku adil sama si anak yatim itu, Allah kasih solusi. Ya, Allah kasih batasan, nikahi itu wanita yang lain aja dah, mau 3, mau 2, 3 atau 4. Nah, ini asalnya begitu ya ibu-ibu ya. Jadi kalau ada suami bilang, oh ini ayat poligami, bukan. Ini ayat tentang larangan seorang orang tua angkat itu jangan sampai dia nggak berlaku adil sama anak angkat wanitanya ketika dia mau menikahinya. Alasannya apa? Bandeknya banyak tuh anak yatim dari warisan orang tuanya. Zaman dulu begitu, ya. Jadi ulama sepakat bahwa Islam sejatinya tidak pernah memerintahkan poligami, ya, nggak pernah nih. Tidak mewajibkannya, bahkan nggak menganjurkan poligami. Coba deh kita flashback. Islam datang, praktek poligami sudah ada, ya. Ngapain yang sudah ada tiba-tiba disuruh lagi? Kan nggak mungkin. Yang ada ketika Islam datang melihat fenomena betapa ekstrimnya
penanganan seorang suami ketika dia berumah tangga dengan banyak wanita, itu ternyata hak-hak wanita tidak terpikirkan, diabaikan begitu saja. Islam datang membatasi. Jadi praktik poligami itu sudah ada, ngapain disuruh lagi kira-kira gitu? Kan udah dikenal, orang mau nikah lagi juga boleh gitu kan. Jadi semata-mata bukan datang dari Islam. Justru kenapa praktik poligami sudah dikenal sebelum Islam datang, ya. Nah, Syekh Khatib Asy-Syarbini, ya, ulama Syafi'iyah, beliau menyatakan apa nih? Innama lam yajib liqaulihi ta'ala fankihu ma tabalakum minan nisa. Ya, nikah itu kalau disebut wajib, ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ayat 3 tadi, ya, fankihu ma tabalakum minan nisa, nikahilah wanita yang baik menurutmu, ya. Idal wajib la yata'allaqu bil istitabah, ya. Kalau ternyata kewajiban itu ternyata tidak terkait dengan sebuah pilihan, artinya gini. Ketika ada kata-kata fankihu ma tabalakum minan nisa, itu bukan kata yang mengandung perintah wajib. Artinya kita kudu berpoligami, enggak, gitu kan? Ya, tidak berdasarkan harus 2, 3 atau 4. Nah, disebutkan di sini wala yajibul adadu bil ijma. Tidak ada kewajiban berpoligami berdasarkan ijma'nya ulama. Jadi kalau bilang poligami itu ulama semua sepakat, enggak, siapa bilang? Ya. Nggak ada kewajibannya. Ulama tidak bersepakat tentang kewajiban seorang suami kudu punya bini lebih daripada 1. Ini kata ulama Asy-Syafi'iyah. Udah mulai resah nih suami-suami, bapak udah mulai resah. Ya, waduh, ternyata katanya. Ya. Nah, kemudian para ulama di dalam mengistimbatkan hukum, ya, pada kesimpulan bahwa poligami itu ternyata cuma jalan keluar saja. Jadi rukhsah. Ada jalan keluar, ada rukhsah atas sebuah kebutuhan. Jadi kalau ada hajat yang mendesak, ya, hajatun zahirah, ada kebutuhan yang zahir, maka disitulah poligami menjadi rukhsah, menjadi jalan keluar. Tapi dibilang apakah itu sebuah kewajiban, ulama tidak sepakat tentang kewajiban hukum wajibnya seorang suami berpoligami, ya. Nah, Syekh Asy-Syarbini kemudian melanjutkan, yusannu an la yazida ala imra'atin wahidah min ghairi hajatin zahirah, dan disunahkan untuk menikahi seorang istri saja dan tidak menambah jumlah istri tanpa ada hajat yang zahir. Nanti ini maksud hajat zahir apa tuh? Misalnya ada suami istri yang sudah di usia mau sepuh gitu, khawatir usia menopause, ya, khawatir dia nggak punya keturunan, dia pengen punya keturunan, itu termasuk hajat zahirah, pilihan aja. Saya pengen punya anak nih, melanjutkan, ya, perjuangan membela agama Allah. Kalau nggak ada anak bagaimana? Akhirnya dia nikah lagi, itu salah satu kebutuhan. Ya, misalnya juga si istri udah nggak mampu lagi memberikan pelayanan ranjangnya, ya. Kalau si suami nggak dikasih pelayanan ranjang, uring-uringan, misalnya gitu, ya. Uring-uringan gimana? Ini kan ada laki-laki yang punya apa ya, semacam kekhususan, ya. Ada yang syahwatnya itu luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Ya, ini bisa bahaya. Bukan sengaja dibuat keadaannya begitu. Ngancem-ngancem, pokoknya mamah kalau papa nggak dikasih nikah lagi, mamah mau nanggung dosa zina papa, nggak begitu. Tapi itu orang emang bahaya lah kalau nggak kawin lagi, ya, karena wadahnya kurang gitu kan, dicari di wadah baru gitu kira-kira. Ini hajat yang zahir, tergantung kebutuhannya, dan itu pilihan, ya, itu pilihan, ya. Nah, kemudian kata Al-Imam Ad-Damiri Asy-Syafi'i, yustahabu an la yazida ala imra'atin wahidah, dianjurkan bagi suami hanya menikahi seorang istri saja. Illa an yuhtaja ila aktsari minha, kecuali kalau ada kebutuhan untuk menikahi lebih daripada 1. Nah, kebutuhan itu, anjuran itu, fayustahabbu ma yuhtaj ilaih. Anjuran itu berlaku sesuai kebutuhan. Ada kebutuhannya, ya. Liyatahassanu bih, untuk menjaga kehormatan dirinya, keselamatan diri. Coba nih, contoh nih. Sekarang mah mohon maaf, jadi bos, ya, berbini lebih daripada 1, oh mampu.
Tapi emang nggak ada pensiunnya ente di sini. Ya. Tenaga seberapa kuat sih laki-laki gitu kan? Ntar ada lemahnya, ada reotnya di dengkul. Ya, nanjak susah, naik tangga ngos-ngosan. Ya enggak, jantung debar-debar. Emang nggak dipikirin tuh kekuatan fisik? Kalau tiba-tiba punya bini yang keempat paling muda, lagi hot-hotnya, kitanya letoy. Ya kitanya payah gitu kan, secara ekonomi, secara fisik kira-kira gimana? Mudarat nggak? Mudarat. Wanita, mohon maaf kalau saya salah nih ibu-ibu ini. Wanita yang sudah pernah disentuh itu akan ada zat aditifnya. Ini mohon maaf nih. Artinya dia harus disentuh gitu ya. Nah ini kan bahaya. Kan bahaya. Setan akan mendapatkan celah menggoda wanita-wanita yang bersuami yang dia tidak mendapatkan haknya sebagai seorang istri ya. Karena suaminya tidak lagi mampu. Anggaplah bini yang keempat itu bini yang paling muda. Ya. Diambil dinikahin dalam keadaan gadis misalnya kayak begitu. Ya, ini kan jadi bahaya, bisa muncul kemudaratan dalam sebuah rumah tangga. Ya, maka yustahabu an la yazida ala imra'atin wahidah, maka disunnahkan kita nih suami bebini atu aja dah. Ya, untuk apa? Liyatahassanu bih, untuk menjaga kehormatan diri kita. Itu kan banyak tuh kadang sukses poligaminya ketika orang tua meninggal, anak berebut masalah harta warisan, bini sama bini main jambak-jambakan. Ya, suami meninggal diundang orang kampung untuk ngedoain suami. Pintunya nggak dibuka-buka. Kenapa? Bini sama bini lagi berantem di dalam. Ada kejadian, kok kita tamu nggak masuk-masuk, di pintu belum dibuka. Ya, padahal lagi apa? Lagi gontok-gontokan masalah harta warisan. Nah, kita kan nggak mau meninggal dunia. Ya, ada fitnatan, ada fitnah di sisi kematian kita. Ya, pengennya kan dapat rahmat. Ya, orang tuh ketika kita meninggal dunia, ya ada rahmat, ada kasih sayang Allah, kasih sayang manusia di situ. Ya, bukan fitnah. Padahal kan si fulan begini-begini, kok begitu ya keluarganya? Padahal kan si fulan ahlul masjid, ahli ibadah, kenapa anaknya kok begitu-begitu? Kan itu fitnah namanya. Ada fitnah di sisi kematian kita. Ya. Nah, kemudian Syekh Al-Mawardi Al-Hambali. Ini mazhabnya mazhab Al-Hanabilah. Wa yustahabbu aydan an la yazida ala wahidah. Dianjurkan juga agar si suami tidak menambah lebih daripada satu istri. In hasala biha al-i'faf. Kalau dia punya satu bini, dia lebih terhormat, lebih menjaga kehormatan dan kemuliaan dia. Alas sahih minal madhab, inilah pendapat yang paling sahih diantara madhab Al-Hanabilah. Ya, saya sampaikan dulu nih dari awal. Sekalipun ulama ya menyatakan ini, tidak ada satupun ulama yang mengharamkan poligami. Biar paham dulu ya. Jadi ulama ngomong begini, itu bukan mengharamkan poligami, enggak. Ulama cuma ngasih arahan ya bahwa berpoligami itu pilihan. Kalau ada hajat yang zahir, lu pakai dah gitu kan. Kalau nggak ada hajat gitu, ngapain gitu loh. Ini menjaga apa? Kehormatan diri. Kita meninggal dunia tuh ya ada rahmat di sisi kematian kita, bukan fitnah di sisi kematian kita. Ya. Nah, kemudian juga disebutkan ini jumhurul ashab, mayoritas ulama mazhab Al-Hanabilah, istahabbu an la yazida ala wahidah, yang menganjurkan suami itu agar memiliki istri tidak lebih daripada satu orang saja. Ya, ini ulama nih, berdua ulama nih ya. Ulama fikih menyatakan itu. Ya, termasuk juga Syekh Al-Buhuti, wa yusannu nikahun wahidah, dan disunahkan menikahi seorang istri saja, li'anna az-ziyadah 'alaiha ta'ridun lil muharram, karena menambah jumlah istri cenderung membawanya ke arah yang haram. Maksudnya apa? Nggak adil kita sama bini, ya kan? Anak-anak saking banyak itu anak, kita gak kenal namanya. Arisan 4 bini datang, anak-anak dibawa, datang salaman, lu siapa lu? Lah kan gua anaknya lu pak, katanya. Nama lu siapa tong? Nah ditanya namanya, kagak apal namanya tuh babe. Saking apanya? Berani menikahi tak mau menafkahi. Ya nikah doang, nafkah nggak berani, nggak mau nafkahin. Atau nggak dekat sama anaknya. Padahal urusan pernikahan itu nggak cuma nafkah zahir doang, tapi bagaimana seorang ayah, seorang suami mentarbiah keluarganya. Sanggup nggak kan gitu? Ya, berlaku adil kepada istri-istri.
Ya, berlaku adil bagaimana? Tergantung prioritas. Bini pertama anaknya 12, wajar kalau rumahnya gede. Kamarnya banyak. Ya, ada kolam renangnya. Mobilnya elep kali biar banyak nampungnya. Elep yang long tuh, yang isinya 18 orang. Jadi kalau kemana-mana pakai elep aja udah. Itu adil. Tapi ada bini yang kedua, anak baru 2. Ya rumahnya nggak sebesar yang rumah bini tua. Itu adil. Yang penting rumahnya dikasih. Ya, akhirnya bisa enggak. Nah, jangan sampai ta'ridun lil muharram. Kalau kita melakukan poligami, ini bisa mengarah kepada perbuatan yang haram, yang bagaimana ada kewajiban-kewajiban yang abai, yang kita abaikan, ya, diantara kewajiban suami kepada istri dan anak-anaknya, ya. Apalagi kalau berpoligami pakai nikah siri lagi, gitu kan? Bener nggak? Ya, katanya antum berani nikah poligami itu baik, tapi kenapa nikah yang kedua nggak ngomong sama bini tua? Kalau antum merasa berpoligami itu adalah kebaikan, kenapa mesti berbohong sama bini tua? Ya, kata Ustadz, jujur membawa kebaikan. Saya jujur malah dilempar bakiak. Ya, jujur mah saya udah buka cabang baru mah, malah dilemparin sendal. Katanya jujur membawa kebaikan. Wah, malah jujur pala sebenjol Ustadz ini. Ya, jadi kalau poligami itu ternyata membawa kebaikan, ngapain antum bohong sama bini? Pertama tuh. Yang kedua, ya, kenapa harus menikah siri dengan yang kedua, ketiga, keempat? Padahal pernikahan siri itu tidak menjamin hak-hak nafkah mereka kalau antum mangkir dari perbuatan abainya antum terhadap tanggung jawab terhadap istri-istri antum itu. Ini hati-hati nih. Kenapa harus nikah siri? Padahal kasus-kasus waris yang saya takanin, ini kadang-kala muaranya itu. Bini kedua, ketiga, keempat karena gak ada surat nikahnya, dilawan sama anak bini tua. Diadukan ke pengadilan agar pernikahannya dibatalkan. Coba itu. Kalau dibatalin, gak ada hak waris kan? Gak ada hak waris. Ya, harusnya kan ada isbat nikah, penetapan nikah dari pengadilan. Tergantung tuh alot-alotan di pengadilan. Sini sewa pengacara, ini pakai pengacara. Capek kita. Ya, kalau bandeknya bejibun sih mendingan ya. Kalau bandek segitu-gitu aja. Ya, akhirnya sama saudara. Padahal anak dari bini pertama, kedua, ketiga, keempat itu anak saudara seayah, ahli waris juga. Bisa selek tuh gara-gara urusan pernikahan siri tadi. Nah, itu yang gitu-gitu dipikirin tuh, Bos. Ya, pikirin be, ya. Jangan sembarangan ya. Nah, kata Syekh Al-Hijawi nih di dalam Kasyaful Qina, ya, wa yustahabu an la yazida ala wahidah in hasala biha al-infaf. Sama nih. Ya, dianjurkan agar tidak berisi lebih daripada satu kalau dia mampu menjaga kehormatannya. Lima fihi minat ta'arudi lil muharram. Itu agar dia ta'arud, ya, agar dia bisa selamat daripada sesuatu yang bisa mengarah kepada perbuatan yang haram. Nikahnya mah halal. Nikah siri halal, tapi ketika antum, ya, mengabaikan hak-hak wanita yang dinikah secara siri, ini masalah. Ya, jadi dosa kita. Ya, anak kagak kenal namanya, gitu kan? Ya, ini bahaya nih. Ya, padahal memperlakukan istri-istri itu, ya contohlah Rasulullah SAW. Ya, boleh nggak berpoligami, bini lebih daripada satu, tinggal satu rumah boleh nggak? Satu rumah boleh, yang nggak boleh satu kamar. Bini dikumpulin empat-empatnya satu kamar, kagak boleh. Variasi mah variasi katanya, kagak boleh. Ya nggak bisa. Ya kalau itu satu rumah kamarnya banyak, seperti Rasulullah. Ada tuh surat dalam Al-Quran namanya apa? Al-Hujurat. Kamar-kamar, maksudnya kamar istri para istri Rasulullah. Ya, kamarnya Maimunah di mana, kamarnya Sayyidah Aisyah di mana, kamarnya Ummu Salamah ada di mana, Hafsah di mana. Ya, radhiyallahu taala anhum, masya Allah. Ya, luar biasa tuh. Ya, masing-masing punya jadwal sendiri-sendiri. Ya, dan jadwalnya kata ulama, ada yang ulama mengatakan ada istri yang dinikahi waktu sudah janda, ada istri yang dinikahin masih gadis, itu beda jumlah malamnya. Ya, banyakkan yang masih gadis ketimbang yang udah jande. Ya, itu sebagian ulama menyatakan itu. Nah, jadi ini ternyata ulama memberikan arahan supaya kita apa? Ta'arrud, ya. Kita bisa terhindar, kita bisa selamat lil muharram daripada perbuatan yang condong kepada bentuk keharaman, ya. Nah, kemudian juga
ya kitab Al-Bayan fi Fiqhil Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, ini Imam Syafi'i di dalam kaulnya, ini kaul pribadi beliau mengatakan apa? Wa uhibbu lahu an yaqtasira ala wahidah wa in abiha lahu aktsar. Aku lebih suka dah kalau ketemu orang tuh mencukupkan diri dengan menikahi seorang wanita saja. Walaupun kalau dilihat-lihat dia mah mampu nikah lagi mah mampu, bandanya banyak. Ya, badan fisik masih kuat, mampu, tapi aku lebih senang ya melihat itu orang bebini satu gitu kira-kira. Ini kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ya. Nah, kemudian juga Syekh Muhammad Khudari, ya. Walaysa ta'addud az-zawjat min asy-sya'iril asasiyah allati la budda minha fi nadhari syari'il islami bal huwa minal mubahat, ya. Poligami itu sebenarnya masuk terhadap perkara-perkara yang mubah saja, bukan bagian daripada syiar yang paling prinsip yang harus dipraktekkan menurut pandangan Allah dan Rasulnya sebagai pembuat syariat. Jadi bukan yang asasi, ya, bukan yang mendasar orang tuh harus bebini lebih daripada satu, enggak. Ya, itu perkara maksudnya apa? Minal mubahat, terhadap perkara-perkara yang mubah saja. Allati yarji'u amruha ila al-mukallaf insya'a fa'ala wa insya'a taraka. Nah, ini kembali kepada kita sendiri. Ente mau kawin lagi silakan, ente mau bebini satu juga silakan, ya, selama itu tidak melanggar batasan-batasan apa yang telah Allah atur dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi itu pilihan aja, ya. Dan ulama saya sampaikan semenjak awal sampai